Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Prasetyo dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan menjelaskan tentang 11 materi. Yang pertama adalah pengertian sejarah, guna sejarah, tradisi lisan dan sejarah lisan, tahap-tahap penelitian sejarah, sumber atau bukti dan fakta sejarah, teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, kerajaan Hindu-Buddha, teori masuknya Islam di Indonesia, imperialisme dan kolonialisme Indonesia, demokrasi liberal terpimpin Orde Baru, dan yang terakhir politik Indonesia bebas aktif. Oke, langsung saja pembahasan. Yang pertama adalah pengertian sejarah. Oke, yang pertama adalah pengertian sejarah. Sejarah adalah kajian tentang masa lampau, khususnya bagaimana kaitannya dengan manusia. Dan kemudian guna sejarah. Guna sejarah dibagi menjadi 3, yaitu adalah yang pertama, guna edukatif atau sejarah memberikan pelajaran atau peristiwa pada masa lalu. Kemudian nomor 2, guna inspiratif atau bisa diartikan peristiwa yang lampau dapat diberikan atau memberikan inspirasi. Dan guna rekreatif, memberikan kebahagiaan, rasa senang. Jadi guna sejarah itu ada 3 yang saya sebutkan tadi. Oke, kemudian tradisi lisan dan sejarah lisan. Tradisi lisan adalah kegiatan budaya tradisional suatu komunitas yang diwariskan secara turun-temurun dengan media lisan satu dari generasi ke generasi lain. Tradisi itu berupa susunan kata-kata lisan. Seperti itu. Kemudian tahap-tahap sejarah. Tahap-tahap sejarah dibagi menjadi 4, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Jadi ada 4 ya. Kemudian sumber-sumber sejarah. Sumber sejarah dibagi menjadi 3, yaitu sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda. Oke, sumber tertulis adalah segala keterangan dalam bentuk laporan tertulis yang memuat fakta-fakta sejarah. Sumber tertulis dapat ditemukan pada batu, kayu, kertas, dan daun lontar, prasasti, dan dinding gua. Sumber tertulis dibedakan menjadi 2, yaitu sumber primer, yaitu kesaksian dari aksi atas peristiwa sejarah, dan sumber sekunder, yaitu menggunakan atau mengacu sumber primer. Sumber dari tangan kedua seperti buku, skripsi, tesis, dan laporan penelitian. Dan sumber lisan adalah sumber yang didapat dari wawancara atau para pelaku atas para saksi yang terlibat dalam peristiwa yang ditelitinya. Kemudian sumber benda itu adalah dapat diperoleh dari benda-benda peninggalan budaya atau dikenal dengan nama benda purbakala atau kuno. Dan kemudian teori masuknya Hindu-Buddha. Yang pertama adalah teori Brahmana, yang kedua adalah Ksatria, yang ketiga adalah Waisa, dan yang keempat adalah arus balik. Kemudian kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme mengontrol atau mengambil kendali atas berbagai bidang, contoh bidang politik dan ekonomi. Imperialisme mengontrol atau mengambil kendali pada bidang politik atau ekonomi, baik secara formal atau informal. Dan kemudian demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah macam demokrasi yang menempatkan badan legislatif lebih tinggi dari badan eksekutif. Salah satu dari ciri demokrasi liberal yaitu jabatan Perdana Menteri diangkat oleh Presiden. Demokrasi adalah sebuah sistem untuk tatanan aktivitas masyarakat dan negara. Dan selanjutnya adalah demokrasi terpimpin. Sejarah Indonesia adalah masa ketika sistem demokrasi terpimpin sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang
yang seluruh keputusan serta pemimpin terpusat pada pemimpin negara kala itu Presiden Soekarno. Dan selanjutnya adalah masa Orde Baru. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang menunjukkan kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan keluarnya surat perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan. Kemudian yang terakhir adalah politik Indonesia bebas aktif. Yang dimaksud dengan bebas aktif adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikat diri secara prioritas pada satu kekuatan dunia serta secara aktif seperti itu. Itulah mungkin yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau mungkin kata-katanya kurang pengalamannya kurang besar. Silahkan tambahin di kolom komentar. Oke, langsung saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.